Oke, selamat datang di podcast Orang Dalam Inilah.com. Saya Ferdi Ilyas dan kali ini saya sudah kedatangan narasumber Mas Iman Zanatul Hairi dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Mas Iman, apa kabar, Mas? Baik, Mas Ferdi. Ya, terima kasih ya sudah menyempatkan untuk mampir ke studio podcast Inilah.com karena ini penting banget nih. Kenapa kemudian kita mengundang Mas Iman? Karena kita memang melihat perlu ada perspektif dari seorang Mas Iman ya yang kemudian berasal dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru untuk melihat sebenarnya seperti apa sih yang terjadi dengan pendidikan kita hari ini. Nah, kita melihat beberapa waktu lalu pemerintahan sudah berganti, lalu kemudian kita juga lihat bagaimana keseriusan pemerintah melihat pendidikan ini. Kita terjemahkan bahwa memang sedang tidak baik-baik saja sehingga kemudian di breakdown ya yang tadinya satu kementerian ngurusin semua layer pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, sekarang itu dibagi-bagi ya, sudah jadi 3 ya. 3. Nah, orang-orangnya juga sudah ditempatkan yang katanya orang-orang yang cukup profesional dan paham dengan persoalan yang terjadi di pendidikan kita hari ini. Nah, ini yang akan kita bahas Mas Iman. Kita memang harus mengakui bahwa itu tadi pendidikan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ada benang kusut yang harus diurai ya Mas ya. Kemudian ini menjadi muncul lagi ke permukaan dan menjadi omongan publik begitu ya. Kalau kemudian ada yang salah. Nah, sebelum kita melihat bagaimana kemudian kerja-kerja yang katanya sekarang sedang dipersiapkan untuk membuat pendidikan kita ini semakin maju, saya ingin mendapatkan perspektif dari Mas Iman. Wajah pendidikan kita hari ini itu sebenarnya seperti apa sih dalam bacaan Mas Iman dari orang yang memang setiap saat memperhatikan soal pendidikan dan kesejahteraan guru dan juga murid. Apa yang terjadi sebenarnya? Kalau ditanya apa yang terjadi, tentu saja sangat beragam ya, sangat beragam. Tapi kita punya ukuran yang agak universal, yaitu hasil tes PISA. Terakhir tahun 2022 yang hasilnya dirilis tahun 2023. Ternyata untuk literasi, matematik dan juga sains kita skornya menurun. Itu parameter yang Parameter bisa yang dipakai ya, awalnya. Terus kedua Human Capital Index. Human Capital Index kita ini baru setengahnya. Jadi kira-kira di kemampuan produktifnya agak kurang nanti di masa depan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan kita juga tidak terlalu baik. Tadi juga beberapa data saya sampaikan. Terus kedua juga guru-guru yang mengajar ini 1,6 juta guru belum tersertifikasi. Jadi belum bisa dianggap profesional di atas kertas. Lalu ada masalah lain yang saya kira beberapa hal mendesak seperti kekerasan. Kekerasan ini nggak beres-beres. Ya, perlindungan terhadap ini ya. Iya, semua orang yang ada di sekolah, iya. Orang-orang yang di sekolah. Peraturan tentang pencegahan kekerasan sudah dibuat 2 kali, 2015, 2023 lalu, tapi belum ada perubahan. Jadi saya kira itu juga masih menjadi PR kita bersama. Lalu selama 5 tahun terakhir kita tidak punya visi pendidikan yang ke depan, atau kita sebut peta jalan. Baru kemarin terbitkan. Dan itu pun bermasalah. Nanti kita akan bahas. Jadi saya kira wajah pendidikan kita saat ini tentu saja menyimpan beragam persoalan 5 tahun terakhir. Di era Merdeka Belajar yang saya kira itu bukan perubahan yang baik-baik saja, karena menimbulkan masalah dan mewariskan masalah itu ke dalam pemerintahan baru. Tapi kami positif sih sambutan Pak Prabowo yang di rapat awal itu langsung mengatakan pendidikan yang didahulukan. Itu kami sambut positif dan beberapa janjinya positif. Cuman nggak tahu nih ya implementasinya gimana nanti ya. Gimana gitu. Karena lagi masa bulan madu juga sedang menganalisa juga apa yang terjadi sebenarnya kan. Iya, betul. Tugas-tugasnya. Iya, beberapa pernyataan Mendikdasmen Pak Abdul Mukti misalkan bahwa ini akan dikaji dulu, itu betul. Jangan sampai terbalik. Karena di era Merdeka Belajar kita terbalik, dicoba dulu baru dikaji. Nah, itu saya kira beberapa masalah besar di dalam kebijakan pendidikan kita setidaknya 5 tahun terakhir. Test the water dulu ya kemarin itu, lalu kemudian ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan begitu. Iya, jadi kurikulum misalkan saya contohkan satu kurikulum itu dicoba dulu Mas Ferdi, baru dikaji. Harusnya kan ada kajian akademiknya. Jadi saya ulang ya, kurikulum Merdeka itu awalnya tidak ada naskah akademiknya. Jadi dicoba dulu,
Setelah ada fenomena baru dikaji, dijadikan naskah akademik. Nah saya nggak tahu nih Mas Ferdi dulu kuliahnya begitu nggak sih? Itu kayaknya melanggar asas akademis ya. Oke, juknisnya nggak jelas nih ya, tapi diceburin aja gitu, Iya, sehingga kemudian dicoba dulu. nggak tahu nih parameter ukurannya dan cara melaksanakannya itu juga pada kebingungan. Begitu Iya, ya? jadi kita menyimpan persoalan di 5 tahun terakhir. Merdeka Belajar ada 26 episode. Programnya beda-beda, ada kurikulum, ada asesmen dan lain sebagainya. Mas Ferdi hafal nggak 26? Nggak hafal. Sama saya juga nggak hafal. Nah, dari 26 itu indikatornya tidak jelas keberhasilan di mana. Nah, salah satu sinyalemen bahwa ini adalah kebijakan yang bermasalah, yaitu adalah ketika di era Nadiem Makarim kita boleh apresiasi ya ada seleksi guru P3K Ya. di mana guru honorer akan direkrut, dijanjikan 1 juta. Terakhir sampai tahun 2024 baru sampai 800.000 lebih. Oke. Ya lumayan ada 80% tercapai gitu ya. Tapi ternyata itu bukan bagian dalam program. Oh, oke. Nah ini juga saya kira pemangku kebijakan pendidikan yang baru 3 kementerian ini kayaknya harus melakukan kebijakan itu berdasarkan program gitu. Jangan ada kebijakan di luar program, kan aneh gitu. Oke. Sebenarnya gini, orientasi pendidikan kita ini kemana sih sebenarnya arahnya? Iya, itu juga lebih membingungkan lagi ya. Kalau kita lihat orientasi, ya dilihat kepentingan bangsa dan negara. Bangsa negara itu lihat ideologinya Pancasila gitu. Kalau saya melihat tidak hanya kurikulum Merdeka ya, kurikulum sebelumnya dan sebelumnya, saya melihat ada mix value. Ada nilai-nilai yang diintegrasikan antara nilai-nilai yang kita punya dengan nilai-nilai yang berlaku secara global. Oke. Itu dilakukan saya kira secara konsisten 20 tahun terakhir, kurikulum 2013 juga kurikulum Merdeka. Jadi itu core value-nya itu begitu. Kurikulum itu selalu mix, tidak pernah ini. Oke, kita coba elaborasi ya. Per klaster lah setidaknya yang menjadi isu besar soal pendidikan hari ini. Pertama itu tadi yang kita sudah bahas di awal sedikit soal kurikulum ya. Ini core utama. Kemudian yang menjadi persoalan sampai hari ini, dan kabarnya seperti Mas Iman sampaikan ini mewariskan kepada pemerintahan hari ini ya yang baru. Yang kedua juga soal kesejahteraan. Yang ketiga juga kita menyoroti bagaimana kemudian akses untuk bisa mendapatkan pendidikan ini secara merata, karena kan kita tahu juga ya bahwa pendidikan hari ini itu yang mendapatkan akses lebih banyak, porsi lebih banyak adalah orang-orang yang memang secara kemampuan ekonomi dan juga secara geografis juga adalah yang mendekat ke kota begitu. Kemudian kalau sudah bergeser ke arah-arah yang lebih pelosok itu udah kacau tuh, udah nggak ketahuan lagi nih gimana mereka menjalankan pendidikan di sana. Bahkan kemudian beberapa daerah terpencil itu memang nggak jalan sama sekali, guru nggak pernah ada, pendidikannya anak-anaknya dibiarkan saja begitu tanpa terarah begitu. Nah ini yang kemudian harus kita urai satu-satu. Nah pertama soal kurikulum Merdeka ini ya Mas Iman. Kurikulum Merdeka ini kalau secara filosofis kan kita harus tahu juga ya, merdeka buat siapa nih? Buat gurunya atau buat anak muridnya? Nah ini yang sampai hari ini juga posisinya nggak jelas nih. Nah menjelaskan ini bagaimana Mas Iman? Sebenarnya apa yang terjadi dengan kurikulum Merdeka ini? Iya, kalau sekarang kita baca-baca kurikulum Merdeka itu mengaku bahwa terinspirasi dari Ki Hajar Dewantara. Walaupun saya juga mencari, Ki Hajar Dewantara tidak pernah mengatakan Merdeka Belajar. Ki Hajar Dewantara hanya bercerita tentang apa itu kemerdekaan. Itu satu. Yang kedua, kita jujur saja ya terhadap sejarah ya. Saya itu mengenal kurikulum Merdeka itu dari sebuah pertemuan yang kurang baik, yaitu karena pertama kali program Merdeka Belajar muncul dan munculnya upaya untuk perubahan kurikulum, dulu nggak ada namanya tuh. Ya, itu pelajaran sejarah yang pertama kali dihapus tahun 2020. Itu jadi motif pribadi saya ya, punya subjektivitas gitu. Nah ternyata di tahun 2020 itu sempat ada, mungkin orang-orang bisa searching ya. 2020 itu ada ribut-ribut, ternyata Merdeka Belajar itu merek dagang. Merdeka Belajar itu adalah merek dagang satu perusahaan sekolah gitu. Itu ribut, setelah ribut, karena bagaimana nggak ribut, itu Merdeka Belajar mau dipakai oleh kementerian, kan punya swasta merek dagang, itu urusannya gimana dong? Itu ribut dan itu rame. Bagi yang ngikutin ya. Nah
Setelah itu beberapa bulan kemudian pemiliknya menghibahkan kepada kementerian. Oh, oke. Nah, dari situ saja sudah tercoreng sebetulnya sejarah historis. Jadi serius dari situ. Pada saat Menteri Nadiem Makarim menjadi menteri, itu sudah mencanangkan Merdeka Belajar dan sudah ada rencana untuk perubahan kurikulum. Oke. Dengan 3 komponen, sekolah penggerak, guru penggerak, dan organisasi penggerak. Oke. Pernah dengar yang program organisasi penggerak itu ribut? Ya. Ya, karena ada organisasi yang tidak layak dapat bantuan dana tapi malah dapat gitu. Lalu sekolah penggerak itu adalah program di mana sekolah-sekolah itu dicobakan kurikulumnya. Oke. Oke, jadi tempat uji coba, ya percontohan. Lalu guru penggerak ini adalah bagaimana menstimulus guru-gurunya supaya bisa menerima kurikulum tersebut. Singkat kata, 2020 di luar perkiraan kita semua ada pandemik. Maka kurikulum yang lama itu berubah menjadi kurikulum darurat. Oke. Karena situasi darurat, kurikulumnya disederhanakan. Nah, logiknya adalah kalau ada situasi pandemik, semuanya disederhanakan, dipermudah, maka kurikulum tersebut itu bisa menjadi batu loncatan untuk membuat kurikulum lainnya. Betul. Tapi ceritanya tidak seperti itu. Ternyata ada kurikulum lain yang sebelum pandemik itu memang disiapkan untuk perubahan. Oh. Itulah yang membuat pada saat kurikulum Merdeka versi awal akan dicoba, itu menimbulkan banyak kekacauan. Oh, oke. Karena terlalu cepat, banyak yang belum disiapkan. Bahkan ketika beberapa sekolah mencoba, mereka nggak tahu rapotnya kayak gimana. Ini cara menilainya gimana gitu. Dan beberapa perangkat-perangkatnya itu terus berubah selama 4 tahun. Oke, karena memang petunjuk teknisnya dan arahan bagaimana ini harus dijalankan itu juga nggak ada sama sekali dari awal. Ya, ada tapi berubah terus. Berubah terus. Jadi saya kira menyebabkan kekacauan di lapangan. Dan ini yang jarang terlihat sebetulnya. Karena kurikulum ini dicobakan ke sekolah penggerak, disebut juga kurikulum prototype. Jadi ada nama-nama kurikulum yang banyak sekali dalam kurikulum Merdeka ini. Ada masalah-masalah administratif yang membingungkan. Membingungkan. Dan ini makanya kami dari P2G sempat bilang, cobalah dihapus jargon-jargon itu. Karena jargon itu yang membuat guru tambah bingung. Lalu kemudian 2022 diluncurkan kurikulum Merdeka dan sampai saat itu belum ada naskah akademiknya. Oke. Baru kemudian di 2024 masa akhir jabatan diketok palu peraturannya Permendikbud nomor 12 tahun 2024 dan naskah akademiknya. Jadi pertanyaan kami, apakah begitu caranya dicoba dulu, menyebabkan kekacauan, baru dibikin naskah akademiknya? Lah, itu kan ini cara apa ini dipakai? Dan itu adalah 4, sekian triliun. Program biaya untuk prioritas Merdeka Belajar. Ya. Dengan anggaran sebesar itu ternyata juga tidak menghasilkan apa-apa, yang ada malah menimbulkan kekacauan begitu ya. Betul. Dan apa yang terjadi hari ini dengan histori yang tadi dipaparkan hari ini seperti apa? Iya, hari ini tentu saja guru-guru juga trauma. Ini akan ganti lagi apa gimana? Karena sejujurnya guru-guru itu relatif tidak mau kurikulum berubah. Karena mereka bakal repot lagi. Berubah lagi, pelatihan lagi, meninggalkan murid lagi, ada administrasi baru lagi. Nah, persoalannya kurikulum ini kalau kita baca dalam dokumen Bangkit Lebih Baik yang diterbitkan Kemendikbud sendiri tahun 2023. Di situ disebutkan bahwa kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang ambisius. Ambisius ini sehingga kemudian sebetulnya tidak akan cocok dipakai untuk banyak sekolah. Tidak bisa beradaptasi. Tapi karena ini ambisius dan dipaksakan sehingga kemudian dibuat program lain untuk menopangnya. Yang tadi saya sebut guru penggerak dan sekolah penggerak. Pertanyaannya apakah layak ya kita untuk mempertahankan satu kurikulum, kita membuat program lain untuk menopangnya supaya terlihat baik. Itu bukan hanya program loh, sekolah penggerak itu mendapatkan bantuan dana BOS kinerja. Sekitar dari SD sampai SMA itu berjenjang dari 100 sampai 200 juta. Jadi pertanyaannya, kalau kementerian mengatakan bahwa sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum Merdeka ada peningkatan literasi, itu peningkatan literasi apa peningkatan cuan? Karena dapat kinerja gitu loh. Jangan-jangan semua sekolah kalau tambahin duitnya bakal meningkat literasinya, jangan-jangan gitu loh. Nah, ini saya kira yang jarang diungkap ke publik gitu, bahwa
ini ada uang tambahannya loh gitu. Untuk satu guru yang dilatih di dalam guru penggerak untuk menopang kurikulum ini dananya 3 triliun. Di mana dalam capaian sekitar 160 ribu satu guru itu berarti biaya untuk melatih si guru itu untuk menjadi guru penggerak untuk bisa menopang kurikulum merdeka itu sekitar 19 sampai 20 juta. Di mana biaya itu jauh lebih besar daripada biaya PPG. PPG itu untuk sertifikasi. Sertifikasi itu untuk guru dianggap profesional. Guru dianggap profesional angkanya sedikit, tapi untuk guru penggerak diutamakan. Amanat undang-undang dan amanat Permendikbud berbeda. Jadi itu salah prioritas juga sih. Dan hasilnya juga tidak seperti yang diharapkan. Hasilnya ada joget-joget di TikTok. Ini serius. Karena mereka dituntut untuk bikin konten. Pakai hashtag Merdeka Belajar. Serius itu serius. Tapi lucu ya. Oke. Saya pikir tadi ini ya sarkas. Iya, tapi betul, tapi real. memang begitu ya. Dan itu sangat menyedihkan. Pertama kali dalam sejarah guru meninggalkan murid dan sibuk joget di TikTok. Itu ironis sekali. Ya, makanya hari ini kita juga melihat realita bahwa ya di pendidikan dasar kita melihat kualitas dari anak-anak didik itu sendiri ya. Ya tidak perlulah kita sebutkan sudah bahkan dijadikan konten hampir oleh banyak orang begitu ya, yang seolah mengolok-olok bahwa ini loh hasil dari kurikulum Merdeka Belajar yang kemarin dikatakan ini memerdekakan muridnya atau anak didik, tapi ternyata ya itu kualitasnya tidak sesuai begitu ya. Jadi itu pula yang kemudian ini perlu dievaluasi oleh pemerintahan yang baru ya, untuk melihat apakah masih efektif atau tidak ini akan dilanjutkan atau kemudian merumuskan sesuatu yang lebih cocok. Karena kan seperti Mas Iman katakan tadi, situasi sekolah begitu ya di setiap daerah itu kan juga perlu diperhatikan juga ya, tidak semuanya yang bisa mendukung ya untuk menerapkan konsep kurikulum yang tadi terkesan dipaksakan gitu ya. Nah, itu satu persoalan. Nah, yang juga sering kita lihat dan mendengar tentang ini paralel ya dengan apa yang terjadi hari ini, bagaimana kesejahteraan guru ini Mas Iman, yang ya banyak yang kemudian menyesalkan bahwa guru adalah orang atau sosok yang seharusnya mendapatkan apresiasi besar karena mencetak generasi-generasi yang punya intelektual baik ya. Tapi kemudian dari sisi kesejahteraan guru itu juga masih sangat jauh di bawah yang dianggap sesuai begitu ya. Nah, apakah ini juga akan menjadi sesuatu yang perlu dipertegas oleh pemerintahan selanjutnya untuk memikirkan bagaimana kesejahteraan guru-guru ini selanjutnya? Sebetulnya ada 2 sinyalemen ya yang membuat kami terbuka peluang dan harapan bahwa mungkin pemerintahan saat ini memahami persoalan guru, yaitu dengan ada 2 hal. Yang pertama penambahan gaji 2 juta untuk guru, satu penanda ya. Yang kedua adalah janji upah minimum guru non ASN. Nah, kalau kita melihat ke sana, kita bisa melihat persoalan pendidikan dari sisi guru. Saya cerita sedikit ya. Kalau seseorang ingin jadi guru, itu jalannya seperti apa? Tentu dia sekolah, kuliah di LPTK, terus dia lulus, dia melamar. Ada 2 pilihan, ada swasta dan negeri. Kalau negeri jadi PNS, kalau dia jadi guru ada 2 jalan. Ada dia lulus kuliah langsung jadi guru, lulus kuliah pendidikan guru dulu setahun, baru kemudian jadi guru. Pilihannya ada 2, ada sekolah, ada negeri, dan lain seterusnya. Nah, jenjang karir tidak berhenti di situ saja. Tetapi kebanyakan setelah dia jadi guru dan sertifikasi, sebenarnya karir guru itu sangat pendek. Setelah dia jadi guru, sertifikasi selesai. Paling tinggi dia jadi kepala sekolah. Nah, di Indonesia kita tidak pernah lihat mastery. Misalkan saya guru sejarah, bisa nggak saya jadi guru sejarah sertifikasi? Saya ingin naik lagi jadi guru sejarah yang terbaik se-Indonesia gitu. Jadi ada guru-guru master, misalkan guru kimia dari Jambi terbaik gitu. Nah, master ini sangat penting sehingga guru itu bisa dianggap ahli di bidangnya dan juga di ilmunya. Termasuk spesialis nih ya berarti? Termasuk spesialis. Artinya kalau kita mau kualitas yang bagus harus seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Ada banyak cara. Salah satunya, buatlah pendidikan guru seperti sekolah kedinasan. Kalau memang serius
sekolah kedinasan kan secara serius. Nah, tapi ternyata lika-liku jadi guru tidak sederhana itu. Ya. Guru itu kalau saya lihat dari sisi guru itu secara vertikal dan horizontal berbeda. Misalkan secara vertikal dulu apa horizontal dulu? Vertikal dulu. Vertikal. Guru di Indonesia itu ada beragam jenis. Kita dari yang paling makmur dulu ya. Kita menyebut guru ekspatriat, Ya. guru bule yang tidak pernah terlihat di dunia ini, tapi sudah pasti makmur. Ya. Yang kedua guru-guru yang ngajar di sekolah internasional, Ah, fasih berbahasa Inggris, Iya, multi language gitu kan. Itu juga sudah jelas sejahtera. Di bawahnya lagi adalah guru sekolah nasional elit. Ya. Sekolah mahal tapi brandnya nasional. Betul. Masih ngikutin kurikulum dari pemerintah. Itu guru-gurunya relatif masih Bagus, sejahtera. Masih sejahtera. Di bawahnya adalah guru PNS DKI Jakarta. Ya. Seingat saya guru PNS DKI Jakarta dengan tunjangan daerah dan tunjangan profesi yang full, dia kastanya tertinggi. Oke. Di bawahnya baru guru PNS daerah kota-kota lain. Di bawahnya lagi ada guru PNS daerah. Di bawahnya lagi guru P3K, Oke. PNS tapi kontrak. Di bawahnya lagi guru Honda, guru bukan PNS. Oke. Dia honorer daerah, Honda disebutnya. Oke, Ini bukan honorer merek, mohon daerah. maaf ya. Ya. Nah, di daerah-daerah disebutnya Honda, tapi di DKI Jakarta disebutnya KKI, Oke. kontrak kerja individu. Artinya dia digaji dengan APBD dan itu masih sejahtera karena biasanya sesuai dengan upah minimum daerah tersebut. Ya. Nah, di bawahnya inilah yang sering menjadi pemberitaan, guru honorer murni. Dia tidak diakui oleh BKN, dia tidak di Kemenpan RB, maaf, dia tidak diakui oleh Pemda, dia hanya diakui oleh kepala sekolah. Oh, Dia adalah guru yang hanya memegang legalitas dari kepala sekolah. Itu pun kepala sekolahnya kalau ingat. Ya, Kira-kira ya, ya, gitu. ya. Nah, inilah guru-guru yang kemarin kejadian cleansing di DKI Jakarta. Yang kena cleansing di Aceh dan yang tergeser di Jawa Barat. Oke. Nah, guru-guru inilah yang abu-abu. Dia ini ada di mana karirnya itu nggak jelas. Nah, inilah menurut saya tugas negara tuh yang harus menaikkan yang ini. Oke. Makanya ketika Pak Prabowo mengatakan upah minimum guru non ASN, otomatis yang ini keangkat. Oke. Dari situ kita akan berdebat ke kualitas. Udah nggak ngomongin kesejahteraan lagi. Saya kira harusnya kualitas pendidikan kita levelnya sudah naik kalau gitu. Oke, artinya secara keberadaan mereka itu diakui ya? Diakui dan tidak diakui. Oh, oke. Dua-duanya. Abu-abu juga. Abu-abu. Misal status kepegawaiannya dia bukan PNS, tapi dia ngajar di sekolah negeri. Nah, artinya tapi keberadaan dia, jujur saja ya, kenapa guru honorer yang kemarin honorer ini murni ini nasibnya sangat buruk, karena keberadaan dia di sekolah hanya diakui oleh kepala sekolah, tetapi dalam tata kelola pendidikan dia adalah barang dan jasa. Oh. Karena dia digaji dengan dana bos. Oke. Dana bosnya cair per 3 bulan sekali. Maka gajinya 3 bulan sekali. Ya, gitu. dan nominalnya juga kita tahu lah ya. Ya, nominal aslinya itu relatif lumayan UMR sebetulnya. Tapi persoalannya rekrutmen guru honorer di sekolah ini jumlahnya tidak sesuai yang dilaporkan. Misalnya guru honorernya 1. Guru honorernya ada 2, Ya. tapi yang dilaporkan 1, maka gajinya dibagi 2. Harus dibagi 2. Nah, ini yang menyebabkan mereka 300.000, 500.000, 1 juta. Oke. Makanya kami ketika di DKI Jakarta kami mengatakan, kenapa laporan BPK terhadap ke guru honorer, keberadaan guru honorer, kenapa guru honorer yang di cleansing? Padahal ini kesalahan pejabatnya. Kenapa bukan pejabatnya yang di cleansing gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Yang mana yang cleansing? Yang cleansing ini, dan kenapa pejabat yang melakukan praktik itu tidak di review begitu? Itu yang kami tanyakan kepada Dinas Pendidikan saat itu. Jadi sebetulnya ketika guru honorer ada di sekolah, itu adalah model rekrutmen darurat. Orang tidak tahu itu. Okay. Tidak ada rekrutmen guru honorer di sekolah itu secara resmi. Karena apa? Guru honorer itu yang tidak diketahui oleh Pemda itu direkrut karena kelas kosong, darurat. Tapi secara hukum itu ilegal. Nah, gimana dong? Dipaksa untuk mengajar. Nanti kamu saya gaji dan lain sebagainya. Jadi guru honorer itu berdasarkan kebaikan kepala sekolah. Ya. Nah, ketika kepala sekolah kemudian ditegur oleh dinas,
Kepala sekolah ini ada beberapa hal yang berbicara kepada kami. Kami ungkapkan katanya, ya sudah kalau begitu kelas kosong, nggak berani dia. Oh. Jadi negara sebetulnya gagal memenuhi keberadaan guru, Iya, tapi dia juga tidak mau melegalkan gitu. Nah itu paradoksnya iya, di situ. Ada paradoks di situ ya, sehingga kemudian saat ini muncul menjadi sebuah kasus, artinya ini tidak jelas nih siapa yang harus mempertanggungjawabkan. Tata kelola, analisis jabatan, dan rekrutmen guru berarti bermasalah. Ya. Soal legalitas saja sudah menjadi persoalan pertama yang juga tidak tahu nih siapa yang harus bertanggung jawab kan. Ya, nah itu yang mungkin juga harus diperjelas. Nah, nanti ini akan menjadi fokus tersendiri tidak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tadi itu. Nah, itu baru secara vertikal. Ya, Secara horizontal, guru itu adalah guru ASN ya, itu adalah ASN pemerintah daerah Pemda, berdasarkan undang-undang pemerintah daerah. Terus guru itu dikelola oleh dua kementerian, Kementerian Agama dan Kemendikbud. Ya. Di Kemendikbud guru-guru ini relatif lebih jelas nasibnya ketimbang guru di bawah Kementerian Agama, karena porsinya berbeda. Kalau di Kemendikbud porsi guru swasta dan guru negeri itu relatif berimbang. Tapi kalau di Kementerian Agama, madrasah swasta itu jumlahnya lebih dari 90%. Jadi madrasah negeri itu hanya sedikit. Tetapi kemudian nasibnya jauh lebih tidak terjangkau. Makanya kami kemudian ketika melihat ini, kita bukan hanya membahas guru-guru sekolah negeri, tapi guru-guru sekolah swasta yang dibayar underpaid, bayarannya sangat kurang, itu bisa dibantu kalau pemerintah berani melalui PP misalkan Pak Prabowo, peraturan pemerintah upah minimum guru. Dan saya kira kalau itu terjadi memang bakal ada masalah nanti chaos ya. Yayasan tidak menerima, kami cuman punya uang sedikit, siswa kami miskin-miskin dan lain sebagainya. Tapi itu harus kita lewati. Gitu. Jadi ini tantangan juga ya. Nanti kalau pasti. Kemudian itu menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tadi itu, mungkin harus difikirkan juga bagaimana mengantisipasi efek atau dampak yang terjadi begitu ya. Betul. Tapi mungkin kita lihat nanti secara dinamika apa yang akan dilakukan ya dalam waktu dekat paling tidak. Nah, Mas Iman punya nggak ya contoh kasus begitu di daerah-daerah tentang kesejahteraan guru ini yang memang ternyata pada faktanya di beberapa tempat yang pernah dijumpai seperti apa yang terjadi hari ini yang memang sering diungkap ke publik bahwa inilah realitanya. Ada tidak menemukan kasus-kasus seperti itu sebagai contoh atau sampel begitu? Banyak sekali soal kesejahteraan mungkin. Iya, kesejahteraan itu banyak sekali. Kami mendapatkan laporan dari beberapa daerah ya. Ada guru-guru honorer yang sudah bertahun-tahun mengajar gitu. Ketika ada seleksi P3K mereka senang. Wah, ini adalah kesempatan mereka untuk legal gitu ya, untuk jadi ASN. Ketika daftar itu tertolak oleh sistem. Ternyata syarat untuk guru honorer itu adalah minimal 2 sampai 3 tahun terdata dalam Dapodik namanya. Guru itu terkejut. Saya 7 tahun loh ngajar gitu. Ternyata yang dilaporkannya bukan 7 tahun. Hanya baru 1 tahun atau 2 tahun. Itu kenapa? Itu antara dinas pendidikan dan kepala sekolah ada permainan. Berarti dia tidak melaporkan. Nah, berarti tidak dilaporkan dana bos. Makanya kami ketika ada peristiwa cleansing lalu berdebat di sebuah stasiun televisi, kami mengatakan bahwa Pemda tidak bisa bilang itu bukan urusan kami. Karena walaupun itu tidak direkrut oleh Pemda, guru honorer di sekolah ini menggunakan dana bos untuk menggaji si honorer. Dengan demikian dana bos ini kan dilaporkan ke Pemda. Tidak bisa bilang tidak tahu. Kalau tidak tahu berarti Anda pekerjaannya nggak benar. Karena harus tahu gitu. Iya kan? Ada yang miss di situ. Iya, kalaupun sekolahnya bohong, bilangnya cuma 1 guru, sebenarnya 2, itu juga Anda tetap salah. Karena Anda harus mengecek ke lapangan. Berarti Anda nggak pernah ngecek. Gitu. Nah, itu sering kali di daerah-daerah ada jual beli Dapodik, harus sekian juta gitu, bayar dan lain sebagainya. Belum lagi untuk guru-guru yang bertahun-tahun ikut PPG. Ada yang berkali-kali dia tidak lulus, akhirnya ditawari harus bayar lah dan lain sebagainya. Kementerian Agama itu lebih miris lagi guru-gurunya. Ada yang sampai 30 tahun tidak dipanggil PPG padahal sudah profesional dia.
Jadi saya kira yang pertama tata kelola guru itu memang sepertinya harus satu pintu. Tidak bisa kami maaf ya melihat Kementerian Agama sepertinya belum bisa ya mengelola guru. Oke. Karena kejadian ada guru pendidikan agama Islam, dia ngajar di sekolah tapi karirnya di Kemenag. Oh. Ngajarnya di Kemdikbud gitu ya, sekolah S, tapi karirnya di Kemenag. Oke. Sehingga dia hanya gigit jari lihat teman-temannya sudah sertifikasi. Ya. Nah, yang begitu-begitu saya kira kalau tidak bisa koordinasi antar kementerian, lebih baik disatukan gitu tata kelola guru. Itu yang kami harapkan sih. Oke, jadi itu persoalan-persoalan klasik yang sampai hari ini juga masih terjadi ya, khususnya soal tata kelola guru itu ya. Nah, persoalan lain yang sekarang juga menjadi sorotan dari kejadian-kejadian lalu soal zonasi, Mas Iman. Nah, apakah kemudian masalah zonasi ini juga akan masih menjadi pembahasan yang akan berlanjut di pendidikan kita ke depan, atau ini memang akan difikirkan apa jalan keluar nih untuk sistem zonasi ini? Karena kan ribut-ributnya juga sering kita dengar ya di sejumlah media, apalagi kalau sudah mau masuk tahun ajaran baru pasti sudah ribut tuh soal zonasi dan segala macam begitu ya, sehingga ada perbedaan pendapat dan segala macam. Nah, ini fokusnya kemana nih nanti? Sebetulnya saya sendiri heran ya, peraturan terbaru mengenai PPDB jalur penerimaan siswa itu kan tahun 2021 Ya. sampai sekarang tidak pernah direvisi. Oke. Padahal ada masalah. Nah, jadi kami melihat yang pertama PPDB memang dilaksanakan sejak tahun 2017 ya. Dengan adanya zonasi. Tapi mungkin orang banyak yang tidak tahu bahwa zonasi itu kan ada 4. Ya. Bahwa zonasi yang nomor 1, yang kedua itu jalur afirmasi, yang ketiga jalur pindah orang tua karena dia PNS dan lain sebagainya, dan yang keempat baru jalur prestasi. Ya. Nah, masalah yang selama ini timbulnya 3 jalur baru, yaitu jalur intimidasi, jalur surat sakti, dan juga jalur intervensi. Oh, oke. Nah, 3 jalur ini yang dipersoalkan masyarakat. Dan sekarang masih justru sekarang itu yang menjadi dominan ya. Nah, saya sebetulnya sampai bosan ya, karena musiman ini kan, tiap tahun pasti bicara Pasti terjadi. ini. Nah, pertanyaan kami kemudian, emang nggak ada evaluasinya? Dan setelah kami pun nyari tidak ada evaluasinya. Jadi Makanya kemudian setiap tahun muncul. berarti muncul. Ya. Sampai kemudian kami bertanya juga kepada pihak kementerian, ini kok nggak ada evaluasinya? Terus yang kedua, apakah di data sekolah yang melakukan pelanggaran berapa, anak yang melakukan pelanggaran ada berapa, dan itu kan bisa jadi pertimbangan bahwa mungkin di daerah Bandung ada kejadian cuci rapot ya. Oh, soalnya seperti ini. Di Jogja beda lagi dengan kota-kota lain. Nah, ini harus dievaluasi, tapi kami memang sudah melihat beberapa persoalan. Yang pertama memang ada fenomena di daerah padat penduduk seperti DKI Jakarta, jumlah sekolah negeri memang sedikit. Betul. Jadi seperti piramida ya gitu ya, makin ke atas makin sedikit. Jadi problemnya adalah ruang publik ya untuk pendidikan di DKI Jakarta itu bermasalah. Sekolah negeri itu nggak bertambah, berkurang ya. Kalau di daerah bagaimana? Di daerah kadang sebaliknya, kekurangan siswa. Siswa ya? Iya. Oke. Di Jawa Timur ternyata siswa-siswanya lebih cenderung senang kuliah berbasis agama. Sekolah berbasis agama. Nah, itu masalahnya beda-beda. Maka kemudian sistem zonasi ini ternyata itu harus kerjasama dengan hal-hal di luar pendidikan. Jumlah populasi, ketenaga pendudukan, dan lain sebagainya. Misalkan beberapa laporan disebut bahwa sekolah-sekolah yang dianggap favorit itu guru-gurunya babak belur. Karena yang mereka lawan adalah anak-anak yang anak kepala dinas, anak bupati, anak kementerian, dan tidak sedikit yang punya akses kekuasaan ke istana gitu. Ya, betul. Itu demi memasukkan anaknya ke sekolah negeri gitu kan. Relasi kuasa ya. Jadi lawan raksasa guru-guru itu. Nah, itu ada yang babak belur. Tapi bukan berarti tidak ada juga guru-guru yang oknum ya, yang malah dia menjadi calo gitu ya untuk jual beli kursi, kepala sekolah yang nakal, termasuk cuci rapot. Jadi kalau saya betul sih menurut Pak Mendikdasmen kita yang baru, Pak Abdul Mukti, harus dikaji dulu. Karena kita semua punya angka, tapi angka-angka yang tersebar gitu, partisan. Jadi kalau kita sudah dikaji, dievaluasi, biar ketahuan. Makanya kami selalu bilang, ada nggak sekolah yang PPDB tahun 2022 bermasalah, tahun 2023 ditindak? Ternyata enggak. Nggak ada. Kembali ke awal lagi kita, seolah-olah nggak ada masalah gitu, Mas Ferdi. Jadi tidak ada klasterisasi dari persoalan-persoalan ini, sehingga kemudian bingung nih mau dibenahinya dari sisi yang mana begitu ya. Nah, mungkin memang kita berharap ya janji dari pemerintah baru ini juga bisa membuat
ini menjadi clear. Nah, pembenahan awal itu dari mana harusnya? Yang mana zonasi? Yang zonasi. Yang pertama tentu aja dilakukan kajian. Kajian itu untuk menemukan angka yang benar Oke. dan fakta yang benar. Nah, setelah dilakukan kajian, maka akan dirumuskan kebijakan. Kami menduga bahwa kalau lihat situasi sekarang, berarti sistem zonasi ini per daerah ini akan ada banyak perubahan-perubahan, perubahan kebijakan, demografi dan lain sebagainya. Karena perkara untuk sistem zonasi saja itu sekolah harus melakukan hal-hal di luar wewenangnya. Ngecek KTP-nya palsu itu gimana? Itu kan urusan RT gitu. Betul. Kan, urusan Duscakpil gitu, Discakpil. Nah ini yang saya kira harus menjadi perhatian bersama, bahwa sekolah itu ya jangan sampai keluar dari konteksnya gitu ya. Itu harus kerjasama dengan berbagai lembaga juga gitu, dan perangkat-perangkat di daerah tersebut. Oke. Memang kompleks ya Mas Iman ya, tapi tentu kita bisa berharap bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan ya, apalagi kemudian pemerintahan hari ini sudah menunjuk orang-orang yang profesional yang diharapkan memang bisa memecahkan masalah-masalah itu sehingga muncullah quick win begitu ya, atau solusi yang paling efektif begitu untuk membuat pendidikan di negara ini menjadi bermutu. Nah, soal lain nih Mas Iman yang di luar isu-isu utama tadi soal kurikulum, soal zonasi, kesejahteraan guru, ada lagi soal yang mungkin kita tidak menyadari ya, bahwa masalah ini juga menjadi wajah dari pendidikan Indonesia hari ini. Soal keamanan guru yang kemudian belakangan sering terancam begitu ya. Kita tahulah kasus belakangan yang di mana, Konawe ya kalau tidak salah, yang guru kemudian dipidanakan begitu, dipenjarakan, bahkan mendapatkan tindakan kekerasan. Ada juga guru yang sampai buta ya matanya kalau tidak salah ya, hanya untuk berurusan dengan anak didiknya begitu, untuk mendidik anak muridnya begitu. Tapi kemudian ini juga sepertinya perlu ada langkah serius juga nih untuk membuat ini clear begitu. Apa yang bisa kita harapkan dari kasus-kasus seperti tadi, Mas Iman? Di mana kuncinya kemudian untuk bisa membuat ini ke depannya nggak akan terjadi lagi? Iya, kata kuncinya adalah agensi guru. Agensi itu adalah sebuah konsep bahwa guru selain dia mengajar, dia itu adalah sosok yang sadar akan dirinya. Nah, kesadaran fungsi dirinya di dalam relasi kekuasaan, baik di dalam sekolah, di pergaulan antar guru gitu. Nah, ini hanya bisa ditumbuhkan kalau guru tersebut aktif di dalam organisasi profesi guru. Sebagaimana profesi lainnya, guru juga memiliki organisasi profesi guru. Memang yang paling terkenal seperti PGRI gitu ya, ada IGI dan kami juga P2G, kita sejajar sebetulnya. Nah, bahkan ada 70 sekarang yang sering sudah diakui oleh Kemendikbud, itu ada 70 dan kami sering berkomunikasi. Nah, kami melihat bahwa kurangnya kesadaran guru terhadap situasi ini ada beberapa faktor. Yang pertama dari pemahaman dasar profesi guru itu sendiri. Apakah guru boleh memukul? Apakah guru boleh mendapatkan perlindungan hukum? Nah, kami kira guru-guru ini di lapangan banyak yang belum tahu. Kalau kita lihat beberapa riset ya, misalkan tentang kekerasan, ada 2 riset di 2 kota yang berbeda, di kota Serang dan di Makassar. Itu terjadi tahun 2018 dan 2018 dan 2019. Nah, 2 riset itu melakukan riset terhadap peraturan pencegahan kekerasan tahun 2015. Dan hasil risetnya menyatakan bahwa ada kurang sosialisasi tentang apa itu kekerasan di lingkungan sekolah. Dan yang kedua adalah kurangnya peran-peran stakeholder tertentu seperti dinas pendidikan. Nah, tapi kami melihat di sini bahwa berarti kekerasan di sekolah boleh jadi itu karena saking minim pengetahuan apa itu kekerasan, dan guru tidak tahu itu kekerasan. Definisi itu problem juga. Kekerasan itu sendiri juga ini masih juga belum jelas ya. Verbal, non-verbal, ajakan dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya kira ini menjadi otokritik kami sebagai sama guru. Tapi kemudian
ketika guru ini dilaporkan, tidak semua guru paham dia harus melapor kemana. Maka dibutuhkan advokasi terhadap guru, maka dibutuhkan perlindungan guru. Tidak banyak guru yang tahu bahwa guru itu dilindungi dalam Permendikbud, di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Ada 4 perlindungan guru: perlindungan hukum, perlindungan profesi, keselamatan kerja, dan kesehatan. Dan hak intelektual. Ya. Nah, ini tidak banyak yang tahu. Jadi kami melihat ini seharusnya menjadi, tentu saja tugas organisasi profesi guru, tapi kami melihat begini. Karena sudah puluhan tahun guru itu dianggap tidak boleh berpolitik. Ya. Jadi kemudian kesadaran hukumnya itu juga melemah gitu. Okay. Jadi kami kira guru secara independen harus bisa memisahkan dirinya sebagai sebuah profesi yang terhormat dan dia sebagai ASN. Itu harusnya berbeda sebetulnya. Nah, dengan demikian tumbuh kesadaran tadi, kesadaran hukum. Dia berani, maaf kepala dinas salah, kita bilang salah. Jangan hanya nurut saja karena dia ASN. Nggak bisa. Anda adalah guru, Anda dilindungi untuk bicara kebenaran misalkan. Betul. Harapannya sih memang begitu ya, tapi realita yang terjadi. Tapi realitanya begitu. Jadi kami kira pertama organisasi profesi guru tentu harus melakukan sosialisasi ini, tapi juga kan program pelatihan dari pemerintah tidak pernah ada hal yang kayak gini. Jadi itu satu ya, Satu. bagaimana kemudian bisa membuat hal-hal yang seperti tadi, khususnya soal kekerasan kepada pengajar atau guru ini tidak terjadi lagi ya. Ini jalan nggak sih sebenarnya advokasi kepada guru ini? Atau kan kita tahu bahwa apalagi kalau sudah berhubungan dengan orang-orang yang punya kuasa begitu ya, dan bermasalah dengan seorang guru begitu, misalnya kayak kemarin yang kita tahu ternyata yang bermasalah adalah anak oknum dari polisi begitu, sehingga yang membuat proses hukumnya menjadi menjadi muncul ya karena aspek viralitas gitu ya, dan kalau tidak viral itu nggak akan diproses juga, artinya guru tidak punya power sama sekali untuk bisa membuat dirinya merasa terlindungi begitu dan aman dengan pekerjaan-pekerjaannya sebagai pengajar di sekolah gitu. Iya, sebetulnya kalau kita perhatikan kasus terbaru yang Bu Supriyadi, kalau saya simpulkan itu bukan hanya gara-gara viral, tapi karena beliau nggak punya uang. Nah itu dia, tambah lagi ternyata. Nah, masalahnya menurut kami beberapa kasus kekerasan terhadap guru itu selesai karena berani bayar. Oke. Nah, dan bagi kami kasus seperti di Konawe itu karena sudah tidak bisa lagi. Bayangkan dia honorer disuruh bayar 50 juta. Ya, lebih baik dia berantem sampai mati lah kira-kira gitu. Nah, banyak kami melihat kasus-kasus yang akhirnya damai. Oke. Nah, karena dia masih ada uang gitu kira-kira gitu. Nah, dan kedua karena viralitas tadi. Dan memang damainya itu pun juga pasti ada proses intimidasi di situ ya. Betul sekali. Ya. Nah, seandainya guru itu sadar kalau dia bisa dilindungi oleh organisasi profesi, mendapatkan bantuan hukum dari LBH, misalkan kami dari P2G, kami juga berkoalisi dengan LBH misalkan, pengacaranya LBH, tapi perlindungan advokasi dari non litigasinya oleh kami dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kalau diperhatikan kasus Ibu Supriyani itu guru-guru itu bekerja sama. Misalkan Bu Supriyani itu anggota PGRI, beda urusnya dengan kami, tapi kami support dari belakang. Beberapa influencer guru segera memposting itu ke sosial media, termasuk saya juga. Dan juga ada demo juga. Nah, itu memang hal yang sangat efektif, tapi pertanyaannya kenapa harus viral dulu? Betul. Nah, tapi itu pertanyaan yang bisa dijawab karena memang situasi hukum di negeri ini memang sedang tidak baik-baik aja gitu. Jadi bukan soal guru doang masalahnya. Artinya, tapi saya kira sejauh ini itu bisa jadi best practice. Di lapangan ada yang demo, sosial media ada yang meramaikan, dan ada yang mengadvokasi. Iya, mesin itu jalan ya? Jalan, tapi korbannya, gurunya sendiri itu harus kuat. Nggak banyak yang kuat kan? Betul. Karena memang mereka secara mental sudah ditekan sebesar itu, lalu kemudian intimidasinya jalan, tidak punya daya dan upaya sama sekali, ditambah juga support system yang tadi juga tidak jalan, ya semakin terpuruk lah dia ya. Dan sampai hari ini pun juga masih terjadi begitu ya. Apa yang Anda lihat dengan birokrasi pendidikan hari ini? Itu menjadi konsentrasi kami di tahun lalu. Jadi kami dari P2G pernah melakukan survei. Survei beban digital. Jadi kalau di kurikulum 2013 dikenal beban administrasi, saya masih ingat betul ya. Pak Nadiem jadi menteri, turun dari motor ya di istana. Hal yang pertama disampaikan adalah saya ingin mengganti RPP menjadi 1 lembar. Bagi kita guru-guru tuh RPP tuh udah 1 rim gitu ya. Itu menjadi momok yang menakutkan gitu.
saya menemui harapan saat itu. Tapi ternyata ketika berubah menjadi kurikulum merdeka, beban administrasi berubah menjadi beban aplikasi. Di Jawa Timur dilaporkan anggota kami guru agama itu untuk menjadi guru yang settle itu dia harus menginstal 16 aplikasi. Wow. Bayangkan, 16 aplikasi. ini untuk laporan ke pusat, laporan ke daerah, laporan kepala sekolah, laporan kepada diri sendiri, laporan untuk PowerPoint ngajar buat anaknya dan tugas anaknya, itu aplikasinya beda-beda. Oke, ini yang kemudian dikatakan bahwa guru itu sibuk dengan urusan administratif sehingga peserta didiknya terabaikan, begitu ya? Betul, dan di kurikulum merdeka adalah puncaknya. Oke. Gitu. Ketika kementerian membuat super aplikasi namanya PMM, Platform Merdeka Mengajar, padahal boro-boro merdeka, di mana para guru itu dituntut untuk membuat konten dalam bentuk video dan lain sebagainya. Satu sisi yang menurut kami sangat bermasalah ya. Jadi ketika kita masuk ke dalam aplikasi itu kita diarahkan untuk memencet tombol untuk disebarkan ke sosial media masing-masing. Itu sudah otomatis. Dengan captionnya sudah ada. Ya. Artinya mohon maaf, berarti Merdeka Belajar itu merubah guru jadi buzzer gitu loh. Kasarnya. Ya. Jadi kalau hashtag Merdeka Belajar itu berada di mana-mana, itu by design. Dan guru-guru tuntut setiap sudah ada pagi. Platformnya ternyata. Sudah ada platformnya, sudah ada captionnya bahkan gitu. Dan saya kira itu yang paling jahat sih. Karena mereka melakukan itu bukan keinginan pribadi, karena ada tuntutan dari kepala sekolah. Tiap hari kita di absen. Bahkan ada kalender itu hari-hari di mana kita harus mengisi platform tersebut. Makanya kami kira ini adalah puncak beban administrasi guru itu adalah di era Pak Nadiem Makarim dengan sejumlah aplikasinya itu. Jadi itu juga isu yang sangat sangat. Jadi gini, kita sudah punya masalah administrasi. Guru ASN itu lapor ke daerah, BKD dan lapor ke pusat. Betul. Sekarang ditambah lagi dengan aplikasi Pak Nadiem. Betul. Itu sudah birokrasi yang cukup memusingkan begitu ya. Ditambah lagi juga dengan birokrasi baru yang based on aplikasi ya. Betul. Jadi ketika Pak Nadiem ini programnya sudah kita cabut, kita akan kembali ke masalah lama sebetulnya. Nah, artinya kami tetap ingin mereformasi itu. Bagaimana menyederhanakan. Kan aneh kalau guru mengupload. Kami mensurvei 83% dari 213 guru yang kami survei di 26 provinsi mengatakan sering kali mengupload data yang sama ke aplikasi yang berbeda. Itu untuk apa? Kenapa kita nggak pakai robot sih untuk itu gitu kan? Kenapa dibalik? Pekerjaan robot kita yang ngerjain gitu loh kan kira-kira gitu. Itu sih kayak kira. 700 triliun dari APBN 20% untuk pendidikan ini bagaimana Mas Iman? Cukup tidak untuk membenahi semua persoalan dan mengurai semua benang kusut ini, walaupun kemudian dari tahun ke tahun kita tahu bahwa realisasinya juga tidak akan sama sampai angka itu. Saya kemarin ngobrol dengan guru di Kepulauan Riau tapi ada pulaunya lagi, di mana di situ sinyal susah gitu. Kami berbicara soal kesejahteraan, dia sudah ASN, dia bilang begini, teman saya dulunya honorer, setelah dia ASN sejahtera gitu ya, itu jauh lebih inovatif. Dari 700 triliun, 20% APBN kita, 700 lebih bahkan. Kalau setiap guru di Indonesia yang jumlahnya 3,3 juta, diberikan 2 juta rupiah saja untuk satu guru, itu tidak sampai 100 triliun. Hanya sampai 90. Dan itu pun tidak mesti 3,3 juta kan? Karena yang kurang guru-guru yang gajinya kurang itu mungkin sekitar 1 juta lah gitu. Ada sepertiganya hanya kurang lebih hanya sekitar 30 triliun lah gitu. Nah, kalau itu dilakukan, kami kira akan ada peningkatan ya. Peningkatan kesejahteraan ini bisa berdampak gitu kepada kualitas. Kan nggak mungkin ya guru mengajar sebulan 300.000 tuh gimana cara ngitungnya kan? Gitu. Itu sangat-sangat manusiawi. Iya, terlepas bahwa dia tidak berkualitas dan lain sebagainya. Tetapi kami kira tetap guru yang profesional itu ada dua. Dia tentu saja punya kemampuan pedagogis dan dia memang ahli di bidangnya, bahwa dia paham bidangnya. Itu jangan dilepaskan. Makanya kami sempat protes ketika baru-baru ini DKI Jakarta ada guru-guru yang mengajar bukan bidangnya. Guru ekonomi SMA dalam kontrak kerja individu itu mengajar TK. Dan itu ada 100 kasus. Dan ini sedang kami advokasi juga, janganlah bikin kebijakan seperti itu. Gitu. Itu bukan hanya merugikan guru, tapi merugikan ya anak-anak kita semua gitu. Distribusi guru, kami ingin ya
bahwa misalkan kita mencontoh Vietnam gitu. Di Vietnam itu guru-guru sangat militan. Dia dikirim ke daerah-daerah tertentu, gajinya, makanya saya bilang Indonesia kalau pengen maju ya kasih gurunya UMR Vietnam saya 13 juta gitu kan. Itu UMR Vietnam untuk guru gitu kan. Saya menyebutnya UMR Vietnam. Dan itu mereka ketika dikirim ke daerah terpencil itu bukan dibuang gitu loh. Kalau di Indonesia kan image-nya begitu image-nya kan. kalau daerah terpencil. Nah, Dan itu juga semacam bentuk punishment juga dianggapnya begitu. Kalau guru sudah dikirim ke daerah-daerah pelosok terpencil yang susah diakses, itu sebuah punishment karena dia memang tidak qualified begitu atau bermasalah begitu. Nah ini stigma-stigma kayak gini ini masih berlaku ya? masih berlaku. Makanya saya pernah ditanya, mungkin nggak mungkin, saya bilang. Tapi sama kayak hakim, kayak jaksa, ketika dikirim ke daerah terpencil, disediakan rumah dinasnya, diberikan akses tambahan internet, tunjangan tambahan dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang ke daerah terpencil adalah orang-orang terbaik yang mendapatkan penghargaan gitu, bukan buangan. Saya kira kalau itu dilakukan, distribusi guru merata, dan saya kira kualitas pendidikan itu akan cenderung merata gitu. Karena Indonesia kan bukan hanya Jakarta dan IKN saja, kira-kira gitu. Dan termasuk juga memberikan perlindungan ya untuk mereka-mereka yang memang berada di kawasan-kawasan yaitu tadi yang jauh dari satu kota, lagi gitu. kawasan konflik. Kawasan Karena kami juga sering mendapatkan WA dari, jadi kalau ada perang suku, ada suara tembakan, jadi di grup WA itu guru-guru di Papua gitu, tolonglah kami takut di sini katanya gitu. Nah itu juga harus ada treatment yang berbeda ya. Dan sampai hari ini belum. Kenapa? Belum ada treatment seperti itu. Iya belum, dia masih mengajar dengan ketakutan masih gitu. Oke, jadi bayangkan kan di daerah Papua deket OPM ngajarnya PPKN. Bayangkan diawasi itu, dijagain kayaknya ya, karena nasionalisme ya. Nasionalisme itu kayak kebayangkan gitu. Ya kebayang bagaimana tekanan untuk mereka, karena gini Mas Iman. Saya ingat ya, saya dulu pernah di lapangan ya, berapa kali memotret bagaimana situasi dan kondisi sebuah infrastruktur pendidikan di daerah-daerah yang memang terdepan, terluar begitu ya, yang harus kita akui bahwa sampai hari ini pun juga tidak ada mengalami perbaikan. Saya ingat dulu tahun berapa ya, sekitar tahun 2010-an saya ke pedalaman Kalimantan, Sulawesi. Saya tidak menemukan sebuah sekolah yang layak untuk anak-anak itu bersekolah begitu, karena itu tadi hambatannya apa, guru susah mengakses sekolah, tidak ada buku yang lengkap di sana. Kalaupun misalnya ada aktivitas belajar mengajar hanya 1 kali seminggu biasanya begitu. Kesulitannya adalah kapal susah, terus ya faktor alam juga kadang-kadang menentukan. Ini kan sebenarnya tidak bisa kita pungkiri bahwa sampai hari ini tuh masih terjadi kan. Nah, apakah kemudian persoalan-persoalan seperti ini akan bisa selesai atau tidak ya? Karena sudah terlalu lama ya. Itu tadi pendidikan itu tidak setara begitu di daerah-daerah yang khususnya daerah-daerah terpencil begitu. Bahkan di perbatasan Kalimantan saya menyaksikan sendiri bagaimana anak-anak Indonesia itu lebih memilih bersekolah di Malaysia ya waktu itu ya, dan mereka mendapatkan fasilitas-fasilitas yang jauh sekali dengan apa yang ada di kawasan Indonesia ini, khususnya daerah-daerah perbatasan antar kedua negara itu ya. Anak-anak Indonesia itu bersekolah di Malaysia begitu ya, daripada mereka harus sekolah di sekolah Indonesia yang itu tadi nggak ada guru, nggak ada buku, terus juga kursinya juga tidak layak, papan tulisnya juga tidak layak. Ya banyaklah persoalan-persoalan klasik itu yang kemudian sampai kapan ya kita berpikir bahwa sampai kapan ini akan terjadi begitu. Percuma kemudian anggaran besar, alokasinya juga diklaim cukup untuk mengcover semua persoalan-persoalan pendidikan ini, tapi pada kenyataannya di lapangan tidak seperti itu gitu Mas Iman. Ini PR besar ya berarti ya. Iya, ketika muncul program sekolah penggerak, kami sempat mengkritik ketika melihat bahwa yang terpilih menjadi sekolah penggerak itu beberapa di antaranya memang sudah punya label sekolah favorit. Bagi kami, kalau ingin membuat
laboratorium untuk menciptakan sekolah yang terbaik di Indonesia, maka labnya harus di ujung. Kalau dia sudah berhasil di ujung sana, minim fasilitas, maka kemungkinan kurikulum yang digunakannya itu juga bakal menjadi kurikulum yang tahan banting. Ya. Nah, itu yang saya kira tidak boleh dilupakan. Jadi walaupun kurikulumnya diseragamkan dari kota ke desa gitu, tapi harus ada treatment yang berbeda. Makanya kami mengatakan tadi bahwa perspektif yang harus digunakan dalam kebijakan pendidikan itu mengafirmasi daerah-daerah pinggiran dan juga tadi distribusi guru, bahwa kepinggiran ini adalah sebuah program yang prestius gitu ya. Harus diubah mindsetnya. Harus diubah mindsetnya. Dan juga tunjangannya, bukan mindsetnya doang gitu ya. Kompensasinya juga harus sesuai. Kompensasinya juga sesuai gitu. Jadi sehingga orang akan dengan bangga bahwa guru-guru terutama dikirim ke sana, memang mereka dengan tujuan mulia, jangan sampai ke sana, fasilitas minim, mereka akhirnya berebutan lagi minta dimutasi. Ya. Itu sering terjadi. Betul. Gitu. Dan saya kira kalau tidak seperti itu ya tidak Indonesia. Indonesia itu ya seperti ini. Ya, Gitu. artinya ini masih ada PR yang harus diselesaikan ya, dan kita berharap memang dengan pemerintahan baru ini bisa membreakdown persoalan-persoalan itu ya, biar lebih clear gitu apa kemudian tindakan yang spesifik yang harus diterapkan untuk masing-masing persoalan, tidak hanya melihat secara general saja, karena kan kita harus akui hari ini persoalan-persoalan diselesaikan dengan cara general, dengan ngasih biaya, anggaran, selesai, dianggap selesai begitu ya, tapi pada kenyataannya juga tidak memperbaiki keadaan. Oke, Mas Iman, terakhir apa yang ingin disampaikan? Iya, yang pertama adalah ada 4 hal ya soal akses. Akses pendidikan itu memang harus diperbaiki, terutama tadi belum kita bahas soal disabilitas ya. Ya, betul. Karena sekolah-sekolah disabilitas di beberapa daerah Indonesia itu sudah melebihi kapasitas, bahkan tidak ada. Gitu. Yang fasilitasnya itu sangat memungkinkan mereka untuk bisa menggunakan sekolah. Jadi yang pertama soal akses. Yang kedua adalah kualitas pendidikan. Tentu saja kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan. Saya ingin kita belajar bukan untuk meniru negara lain, tapi belajar bagaimana negara lain menghadapi situasi. Itu yang dilakukan oleh Swedia ketika mengumumkan melarang handphone di sekolah dan kembali menulis tangan serta membaca buku. Jadi bukan berarti kita harus meniru mereka, tapi kita harus melihat kenapa mereka seperti itu. Artinya respon terhadap perubahan zaman itu bukan mendukung sepenuhnya atau menolak sepenuhnya, tapi menjaga keseimbangan itu. Betul. Dan saya kira kualitas pendidikan kita, kalau kita bisa menjaga itu, saya kira kita akan bertahan beberapa tahun ke depan sampai Indonesia emas lah 2045. Tadi akses, kualitas, yang ketiga tentu saja kesejahteraan, jaminan kesejahteraan dari para pendidik, guru, dosen juga jangan dilupakan. Dan yang terakhir tentu saja kita memiliki pendidikan yang berkarakter. Salah satu kritik saya terhadap kurikulum Merdeka karena karakternya adalah profil pelajar Pancasila yang kalau saya baca di naskah akademiknya itu tidak diturunkan langsung dari Pancasila. Oke. Gimana coba? Agak gimana ya? Asing ya bunyi. Nah, kan aneh. Nah, ini yang saya kira jangan juga dilupakan bahwa perubahan dan globalisasi itu bukan untuk diikuti. Gitu. Karena dia akan berbalik lagi suatu saat gitu. Jadi saya kira itu yang harus kita pahami. Ada 4 poin sih ya. Ya, pendidikan karakter saya rasa juga sangat penting ya hari ini ya. Walaupun teknologi berkembang, tapi pendidikan karakter itu memang tidak bisa kemudian dilupakan gitu ya, karena itu core-nya dari sebuah pendidikan, yaitu pendidikan yang berkarakter itu ya. Dan semua harus terlibat ya. Orang tua di rumah, guru, dan lingkungan atau masyarakat ya. 3 poin utama ini orang-orang yang mungkin memang harus terlibat. Ya, Pak Menteri juga harus melibatkan semua pihak. Oh iya. Kita trauma soalnya. Oke, Mas Iman, terima kasih ya sudah berbagi perspektif soal bagaimana memotret wajah pendidikan kita hari ini, dan semoga diskusi-diskusi seperti ini penting menurut saya. Karena kalau tidak kita suarakan hal-hal seperti ini, tentu ini tidak akan menjadi perbaikan juga. Makanya seberapa sering kita berbicara soal bagaimana memotret pendidikan dan apa langkah-langkah yang harus dilakukan, ini juga penting agar kemudian pemerintah juga
bisa menindaklanjuti ya dengan program-program yang sudah ada. Ya kita berharap lah ya pemerintahan yang baru ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu tadi ya, dan bisa mengklasterisasi masalah demi masalah. Ya mungkin seperti yang disampaikan Pak Abdul Muti, kalau ini harus di review dulu nih, plus minusnya dikaji dulu ya, nanti kemudian saatnya bertindak baru kemudian bisa dilakukan intervensi untuk menyelesaikan masalahnya. Oke. Mas Iman, sekali lagi terima kasih sudah datang di podcast Orang Dalam. Banyak sekali perspektif yang dibagi ke kita, dan mudah-mudahan ini menjadi menjadi harapan baru ya buat kita semua, demi itu tadi generasi emas di 2045 ini bukan hanya sekedar di atas kertas saja ya, tapi memang dari sekarang sudah mulai dijajaki begitu ya, dengan perbaikan-perbaikan di segala sisi, khususnya di bidang pendidikan. Baik, terima kasih Mas Iman. Saya Ferdi Ilyas pamit. Sampai jumpa di podcast Orang Dalam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.